Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayatnya kita dapat dipertemukan kembali dalam kajian Taklim 14 pada sore hari ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang sobat TFT ketahui bahwa sekitar 3 bulan yang lalu kita melaksanakan kajian secara grup WhatsApp. Namun kali ini kita akan mencoba untuk melakukan kajian secara live perdana di Instagram dan Facebook. Saya selaku MC akan memandu taklim pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah menyimak kajian pada sore hari ini. Nah, teman-teman, sore hari ini kita akan membahas tentang iman. Karena iman itu adalah perkara yang sangat krusial. Namun, terkadang iman itu dapat naik maupun turun. Nah, karena itu sore hari ini kita akan bahas tentang rekonstruksi iman tanpa sambat. Yang materinya insya Allah akan disampaikan oleh Mas Zaki Mustafa Zuhad. Beliau ini adalah founder Ngaji Isfan dan sekaligus mahasiswa UNS. Masih aktif ya, Mas? Oke, saya akan membacakan CV dari beliau. Nama lengkap beliau adalah Zaki Mustafa Zuhad, lahiran Tasikmalaya pada 7 Januari 1999. Beliau pernah menuntut ilmu di TKA Bojuk Nangka Tasikmalaya, lalu ke SDN Sukasari 1 Tasikmalaya, dilanjutkan ke SMPN 5 Tasikmalaya, lalu SMA N2 Tasikmalaya. Beliau juga pernah menimba ilmu di pesantren Miftahul Huda Al-Hadi. Dan sekarang beliau masih cek. Saya lanjutkan. Dan saat ini beliau masih aktif menimba ilmu S1 Ilmu Hukum di UNS. Lalu riwayat organisasi beliau. Yang pertama beliau pernah menjadi ketua OSIS di SMP dan SMA. Yang kedua, koordinator evaluasi dan motivasi pramuka SMA N2 Tasikmalaya. Beliau juga pernah menjadi wakil ketua forum OSIS Nusantara. Selanjutnya, beliau pernah menjadi kepala sekolah penerus bangsa BEM UNS 2018. Dipegang aja, Mas, daripada apa? Nah, beliau itu juga menjadi founder Ngaji Isfan sekarang. Selanjutnya adalah prestasi dan penghargaan. Beliau pernah menjuarai lomba puisi Sunda. Beliau juga pernah masuk ke dalam 100 ketua OSIS terbaik versi UI Universitas Indonesia pada tahun 2016. Beliau adalah finalis LKTI tingkat nasional. Pernah masuk ke dalam 15 siswa politik cerdas KPK RI. Pernah menjuarai lomba dai FLSDK Raya juara 1. Pernah juga juara 3 dalam lomba dai Bunga Lili UMS Sesolo Raya. Dan masih banyak lagi. Nah, Masya Allah sekali ya, banyak sekali prestasi yang beliau raih. Selanjutnya langsung saja kita menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Zaki. Namun sebelumnya, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengirimkan WhatsApp ke nomor 089 509 788 730. Saya ulangi, jika ada yang ingin bertanya, boleh mengirimkan pertanyaan ke 089 509 788 730. Baik, silakan, Mas. Tafadhol. Waktunya berapa? Jam 4.50.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pertama, yang paling utama adalah kita panjatkan puja kepada Sang Maharaja, puji kepada Sang Maha Suci, serta syukur kepada Sang Maha Ghafur, yang karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita, Bapak anti korupsi, Bapak anti durhaka, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan terang benderang, yaitu agama Islam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, masyarul mukminin rahimakumullah, dan tadi sudah sedikit perkenalan ya. Dan hari ini ada hal yang akhirnya akan kita bahas, bagaimana kemudian kita mengembalikan, atau tadi kan ada narasi bagaimana kemudian iman itu dia naik dan turun. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan iman? Iman itu adalah bagaimana kemudian kita meyakini, membenarkan dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, kalau kata Umar bin Khattab, iman itu adalah kehati-hatian. Kenapa kehati-hatian? Nanti kita akan bahas. Baik, masyarul mukminin rahimakumullah, ketika berbicara tentang bagaimana seseorang itu punya narasi yang seperti ini ketika kita menghadapi kondisi yang tidak ideal, ada dua hasil yang akan kita lihat di masa pandemi. Pasca pandemi ini akan ada dua tipe manusia. Yang pertama adalah manusia yang dia berkembang dan berprogres. Artinya selama masa pandemi dia menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Dia mempergunakan apa yang menjadi kesempatannya atas waktu-waktu yang luangnya untuk kemudian memanfaatkan dengan hal-hal yang produktif, hal-hal yang akhirnya itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita akan melihat manusia yang dia stagnan gitu, bahkan cenderung memiliki habits yang kurang baik ketika dalam masa pandemi. Karena apa? Ketika masa pandemi kan kita dihadirkan dengan ruang-ruang untuk kemudian kita sering di rumah, berdiam diri di rumah, kemudian waktu-waktu luang itu bisa dikatakan lebih banyak gitu. Nah, maka kita memilih tipe yang mana? Kita memilih tipe yang berprogres atau tipe yang stagnan atau bahkan tidak berkembang sama sekali gitu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini masyarul mukminin rahimakumullah, teman-teman semua mempergunakan waktunya untuk kemudian kita saling sharing ya. Dalam arti hari ini bagaimana kemudian kita punya pilihan yang tepat gitu. Nah, maka alhamdulillah teman-teman, saya yakin pada kesempatan kali ini yang menonton ataupun teman-teman yang hadir di sini adalah manusia-manusia yang ingin terus berkarya, ingin terus berkembang, dan ingin terus meningkatkan imannya gitu. Nah, berbicara tentang iman tadi dikatakan pasang dan surut gitu. Ada naiknya, ada turunnya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan keimanan kita yang akhirnya tadi dikatakan pasang surut gitu. Nah, sebenarnya ada kaidah yang seperti ini teman-teman. Bagaimana satu amalan itu akan menambah keimanan. Amalan-amalan yang baik tentu akan menambah keimanan kita. Kemudian amalan-amalan yang tidak baik, hal-hal yang arahnya ke maksiat, hal-hal yang arahnya tidak produktif, atau hal-hal yang akhirnya itu tidak terarah, itu akan membuat kita turun imannya gitu. Nah, maka sebenarnya ketika kita melihat bagaimana Allah bersumpah dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, bagaimana kemudian Allah bersumpah di sana ketika hari ini
setiap dari kita manusia yang sejatinya ya tentu kita ketahui tugasnya adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak semata-mata menciptakan kita melainkan untuk kemudian diperintah untuk beribadah kepadanya. Nah, hari ini ketika tadi kaitannya dengan Al-Asr, demi waktu, Allah bersumpah. Ketika Allah bersumpah dalam Al-Quran, maka ada satu makna penekanan yang harus kita perhatikan. Nah, apa itu? Illal ladzina amanu innal insana lafi khusrin. Kita itu akan kemudian dikatakan merugi, dan pada hakikatnya kita rugi, kecuali orang yang seperti apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, yang beramal soleh dan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yang akhirnya saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, hari ini ikhwah fillah sekalian, sudah sampai mana untuk kemudian kita memaknai atau mendefinisikan perintah Allah dengan bahkan Allah bersumpah terlebih dahulu wal asri, demi masa, demi waktu. Nah, waktu-waktu kita hari ini bagaimana kemudian kita gunakan? Apakah kita gunakan untuk kemudian terhadap hal-hal yang meningkatkan iman kita atau memperburuk iman kita? Nah, maka kita harus ketahui terlebih dahulu apa-apa aja yang akhirnya itu meningkatkan iman kita. Nah, maka bagi saya ketika berbicara tentang bagaimana kemudian kita meningkatkan iman, maka kita harus mendefinisikan terlebih dahulu diri kita. Nah, jadi mengenal diri kita, find me. Kita mengenal diri kita siapa, untuk apa kita hidup, berasal dari mana kita hidup, dan tujuan hidup apa yang akhirnya kita tetapkan, kelebihan dan kekurangan dan lain sebagainya, itu sebagai warna gitu. Nah, maka kita harus kenal dulu diri kita siapa gitu. Nah, maka ketika berbicara tentang pedoman kita untuk kemudian mendefinisikan atau mengartikan hidup kita arahnya kemana, tujuannya seperti apa, dan what should we do gitu, apa yang harus kita lakukan di dunia gitu, itu sudah tertera di Al-Quran gitu. Nah, hari ini seberapa kenal diri kita? Maka coba tanya diri kita, refleksikan diri kita, tujuan kita kemana, kemudian apa yang akan kita capai ketika di dunia untuk kemudian menuju kepada akhirat kita. Jadi kenali diri kita terlebih dahulu, find me. Nah, ketika kita mendefinisikan apa yang menjadi tujuan dari kita diperintah oleh Allah, tentu pertama ya tadi Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan ya tentu beribadah yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah juga menciptakan kita sesuai dengan Al-Baqarah ayat 30, itu mengatakan bahwa kita itu diciptakan untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Seorang khalifah itu definisinya apa? Orang yang akhirnya dia mententramkan, orang yang akhirnya merawat lingkungannya, orang yang akhirnya memimpin dirinya, kemudian lingkungannya untuk kemudian menuju kebaikan bersama. Yang ketiga adalah kita diperintahkan untuk kemudian menjadi seorang yang bermanfaat gitu, sesuai dengan hadis yang dikatakan khairun nas anfa'uhum bil linnas gitu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Dan hari ini ya kita harus refleksi gitu, seberapa manfaat kita terhadap orang lain, seberapa beribadahnya kita kepada orang lain, dan banyak tentu narasi-narasi tentang bagaimana kita harus hidup di dunia, memberi makan orang lain. Kemudian kalau merujuk pada apa yang dirindukan oleh surga kan ada 4. Dia yang berpuasa, dia yang menjaga lisannya, kemudian dia yang berpuasa di bulan Ramadan, dan tentunya dia tidak menyakiti tetangganya, menjaga lisannya gitu. Nah, hari ini bagaimana kemudian kita mendefinisikan semua itu? Tujuan hidup kita harus tentunya berpedoman pada Quran dan sunnahnya gitu. Jadi sudah ada pedoman. Ibaratnya
kalau kita berbicara tentang arah tujuan kita, ya tentu kita harus tahu petanya terlebih dahulu gitu. Petanya kita apa gitu. Nah, peta hidup kita, pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah gitu. Nah, jangan sampai kita jauh-jauh dari kedua hal tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian kita bisa produktif? Ya tentunya kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh gitu, beriman. Untuk kemudian kita meningkatkan iman, tentu kita harus meningkatkan diri kita dengan hal-hal yang akhirnya itu mendorong kita atau menuntut kita untuk berpikir dan bernarasi tentang bagaimana iman kita bisa meningkat. Nah, begitupun hari ini teman-teman ada di kelompok-kelompok kajian, kelompok-kelompok yang ada di Solo, mungkin ya tadi Taklim 14, kemudian Yuk Ngaji Isfan dan lain sebagainya. Itu adalah sebagaimana kemudian upaya yang bisa kita lakukan untuk kemudian mengikatkan diri kita terhadap lingkungan yang baik gitu. Kemudian yang ketiga adalah sebisa mungkin kita mengupayakan diri kita menjauhi hal-hal yang itu bisa kita definisikan adalah hal-hal yang bermaksiat, itu hal-hal yang kurang produktif, hal-hal yang akhirnya mengalihkan diri kita pada fokus yang sebenarnya harus kita upayakan tadi, kita arahkan tadi kan kita beribadah, kita harus bermanfaat bagi orang lain, kita harus belajar Al-Quran dan mengamalkannya, kita harus berupaya menjaga ibadah-ibadah kita. Nah, maka ya kita harus menjauhi hal-hal yang akhirnya arahnya kepada maksiat gitu. Kemudian yang berikutnya ada kaidah yang seperti ini teman-teman. Dalam hadis yang itu ada di kitab Muhtarul Hadis, itu dikatakan bahwa Ibni Adama ati robbaka tusamma akila. Kemudian wala ta'sihi fatusamma jahila. Dikatakan bahwa taatlah kamu kepada Tuhanmu, maka kamu akan disebut orang yang akhirnya menggunakan akal sempurna gitu. Kemudian yang kedua adalah dan janganlah kita bermaksiat, maka ketika kamu bermaksiat dikatakan kamu adalah orang yang bodoh gitu. Sebenarnya cukup satu gitu, ketika kita ingin meningkatkan iman kita selalu mengutamakan akal dan hati kita ketimbang nafsu kita gitu. Nah, artinya seperti ini. Teman-teman mendefinisikan kehidupan ini seperti apa? Tadi kita harus beribadah, kita harus bermanfaat dan lain sebagainya. Nah, itu gunakan dengan akal kita. Kita itu udah diberikan istilahnya akal gitu. Nah, yang akhirnya itu membedakan antara manusia dan hewan gitu. Nah, manusia itu punya akal goriji gitu. Tapi sedangkan hewan, mohon maaf, itu diberikan akal tobi'i gitu. Nah, akal goriji ini adalah akal yang akhirnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan akal tobi'i adalah akal yang itu berupa insting gitu. Kenapa hari ini kita melihat bagaimana ada lumba-lumba yang akhirnya itu taat pada pawangnya, kemudian ada ronggeng monyet gitu, ada sholat-sholatan monyetnya, kemudian naik motor dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan insting gitu, insting dari hewan. Tapi manusia itu ketika dia bisa menggunakan akalnya dengan baik, dia tentu bisa menggunakan pikirannya untuk kemudian membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Nah, maka kita harus melihat hal tersebut gitu, harus menjadi catatan bersama gitu. Kemudian yang ketiga, kita harus berupaya untuk kemudian mencari keilmuan keislaman kita sedalam-dalamnya gitu. Jadi kita belajar tentang tauhid, kita belajar tentang fikih, kita belajar tentang ilmu mantik dan lain sebagainya gitu. Agar apa? Agar kita semakin bisa mendalami atau membuka ruang pikir kita untuk lebih dekat dengan apa yang menjadi sembahan kita, apa yang menjadi utusan kita gitu. Kalau kita nggak kenal dengan Tuhan kita, nggak kenal dengan utusan kita, Rasulullah, maka ya bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan iman dan takwa gitu. Begitupun tentang sejarah-sejarah Nabi gitu, sirah nabawiyahnya harus dipelajari sedalam mungkin gitu, agar
kita bisa menjiwai juga perjuangan bagaimana Rasul itu menegakkan din gitu, di yang akhirnya itu mencerahkan kehidupan kita hari ini. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Kemudian yang berikutnya, kita harus berupaya menyibukkan kegiatan kita untuk kemudian melakukan hal-hal yang positif gitu. Jadi ada kaidah yang mengatakan kan, ketika kita ingin terhindar dari hal yang maksiat, hal yang zina dan lain sebagainya, maka tutup pikiran kita dengan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif. Maka kita nggak akan berpikir untuk kemudian bermaksiat, kita nggak akan berpikir untuk kemudian kepada hal yang intinya adalah mengajak kita ke ranah-ranah yang nggak sesuai gitu. Nah, aku pengen cerita teman-teman. Jadi ada dulu temen SD ku, dan ketika itu aku ketemu di SMA. Aku ketemu di kajian, tapi semasa SMA waktu itu. Dia mungkin waktu itu menganggap bahwa saya itu alim gitu, orang yang menurut dia cukup berilmu. Akhirnya aku ditanya sama dia, sama temanku, Zak, sebenarnya huda itu apa sih gitu? Huda itu ya hidayah itu apa? Dan aku jawab, hidayah itu adalah ya berasal dari kata huda, kemudian artinya petunjuk, dan itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melanjutkan ceritanya gitu. Dia menceritakan banyak hal itu. Zak, jujur, gue hari ini mau belak-belakan sama lu gitu. Apa emang gitu? Dia akhirnya belak-belakan. Dia cerita, Zak, jujur, gue pernah melakukan semua hal yang akhirnya bisa dikatakan diharamkan oleh agama. Zak, gue jujur pernah merusak anak perempuan orang. Gue jujur pernah berjudi, main bola, kemudian pernah mabuk-mabukan, pernah tawuran dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya, tapi ada satu hal yang akhirnya menampar waktu itu. Sebenarnya hari ini kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang di pesantren, atau bahkan kawan-kawan yang akhirnya dia ada di kelompok keagamaan kayak Rohis, ataupun mungkin hari ini ya banyak hal yang akhirnya kelompok-kelompok kajian gitu. Nah, kemana aja sih kalian selama ini gitu? Nah, jujur ya, gue tuh dari dulu, katanya dia cerita pengen banget berubah gitu, tapi gue nggak punya lingkungan yang akhirnya itu mengajak gue atau menarik gue dari kemaksiatan yang akhirnya itu jadi kebiasaan gitu. Karena dia ikut geng motor, akhirnya narasi-narasi kehidupannya ya dia berbicara tentang bagaimana pacaran, bagaimana kemudian hal-hal yang bermaksiat itu mudah dilakukan gitu. Nah, dia bertanya gitu. Nah, ternyata bisa kita garis bawahi dari apa yang dia ceritakan, ada pergaulan yang akhirnya itu mencengkram dirinya ke dalam kemaksiatan gitu. Nah, maka berikutnya yang harus kita pelajari atau jadi ibrohnya adalah kita harus punya teman yang akhirnya selalu mengajak ke dalam kebaikan, selalu menjadi hal yang akhirnya sebenarnya ketika kita berbicara tentang boleh nggak bergaul dengan orang-orang yang akhirnya ya dia geng motor, dia sering ugal-ugalan, boleh gitu. Tapi ini tips saya itu ada 3. Saya membagi 3 pertemanan itu dalam 3 ring. Yang pertama adalah ring persahabatan. Ring persahabatan ini bagi kita yang ingin punya sahabat yang akhirnya mengajak ke dalam kebaikan dan sering kali berinteraksi setiap harinya, akhirnya sering banget ketemu gitu. Nah, kita harus punya sahabat yang akhirnya dia bisa menampar kita dalam kebaikan gitu, dalam ketakwaan. Jadi ketika kita khilaf, ketika kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah, dia bisa menampar kita gitu, mengingatkan kita gitu. Nah, kita butuh banget persahabatan yang itu adalah sahabat sampai surga gitu, yang akhirnya menghadirkan komitmen, bro, gua dan lu kalau bisa saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Kalau gua salah, tolong tampar gua. Kalau lu salah,
jangan marah ketika gue istilahnya nasehatin, marahin gitu. Nah, kita harus punya persahabatan yang kayak gitu. Kemudian yang kedua mungkin ya pekerjaan, kemudian organisasi itu pertemanan ring 2 yang akhirnya mungkin interaksinya cukup intens juga, tapi nggak seinstan yang intens yang persahabatan itu. Nah, itu tetap bergaul gitu, tapi tahu batasan-batasan. Yang ketiga ya tentu orang-orang yang bisa jadi itu orang yang nggak sering ketemu sama kita, tapi kita bisa membuka ruang untuk kemudian bersosialisasi sama mereka gitu. Jadi Islam itu nggak menutup pergaulan dengan siapapun gitu. Tapi yang harus kita tahu ya, kita harus tahu batasan-batasan, dan sebaik-baiknya persahabatan itu ya kita punya persahabatan yang saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Bagaimana kemudian dulu sahabat Nabi itu luar biasa gitu. Ketika ada hal yang menyimpang yang dilakukan oleh sahabatnya, maka dia ingetin gitu. Nah, begitupun dengan hari ini kita harus punya sahabat yang akhirnya mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran gitu. Oke. Kemudian hal yang berikutnya yang harus kita upayakan ya kita sebisa mungkin mempelajari Al-Quran sedalam-dalamnya gitu. Jadi Al-Quran ini kan dia pedoman. Kalau kita nggak tahu pedoman hidup kita, arah hidup kita, maka yang terjadi ya kita akan tersesatkan dengan lingkungan. Dan mungkin sekedar cerita juga, banyak orang teralihkan kawan-kawan, teralihkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Seperti apa? Seperti mungkin kalau laki-laki, anak-anak laki-laki sering main games online gitu. Nah, sebenarnya nggak masalah gitu, tapi yang bermasalah itu adalah ketika teman-teman tidak memprioritaskan keimanan ataupun ketakwaan daripada games online tersebut. Banyak orang yang kecanduan games online, akhirnya dia lupa gitu dengan narasi-narasi keimanannya gitu. Ataupun yang kawan-kawan ahwat gitu, yang perempuan, sering banget yang perempuan itu istilahnya mungkin nonton drakor yang berserial-serial sampai larut malam gitu. Akhirnya yang terjadi adalah dia lupa gitu dengan keimanannya, dan kita itu akan bernarasi, pikiran kita akan terkristalkan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu. Jadi jangan sampai drakor-drakor kita itu lebih lama durasinya ketimbang kita membaca Al-Quran, atau ketika kita mendengarkan Al-Quran, atau ketika kita kajian gitu. Jangan sampai gitu. Coba batasi yang akhirnya hari ini teman-teman kecanduan gitu. Karena ya bisa jadi opa-opa, kemudian ya games online itu bisa jadi fitnah kita di akhirat gitu. Ataupun ya handphone kita gunakan dengan stalking hal-hal yang akhirnya dia kurang bermanfaat, stalking mantan gitu, scroll, explore hingga kita lupa dengan waktu gitu. Nah, itu ya jangan sampai berlaku hal demikian gitu. Nah, bagaimana kemudian merekonstruksi kembali ya ketika kita hari ini surut imannya, ya tadi dengan hal-hal yang sudah disampaikan, dan jangan sampai kita itu berpikir untuk kemudian membenarkan hal-hal yang tadi kan ada narasi iman itu naik dan turun gitu, dan kita akhirnya membenarkan apa yang menjadi turunnya iman kita gitu. Iman kita turun, dan kita nggak ada motivasi untuk kemudian meningkatkannya. Kita memaklumkan turunnya iman kita gitu. Aku lagi turun nih imannya, akhirnya ya nonton drakor sepuasnya, akhirnya nonton hal-hal yang nggak sono, yang akhirnya itu adalah sebagai pembenaran gitu dari apa yang menjadi keputurannya atau turunnya iman gitu. Nah, jangan sampai demikian gitu. Sebisa mungkin ya tadi tipsnya, kalau bisa kita itu bikin habits gitu. Kalau di bukunya Felix Yao kawan-kawan, atau teman-teman bisa bedah bukunya Generasi Unggul 2045, itu ada teori neuroplastisitas tentang habits, tentang kebiasaan gitu. Jadi setiap dari kita itu punya istilahnya kemampuan untuk kemudian menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ingin kita bangun. Misal hari ini kita belum terbiasa melakukan sholat tahajud, kita belum terbiasa melakukan sholat duha. Nah,
sholat tahajud atau sholat duha ini bisa menjadi kebiasaan yang ternyata dilakukan di bawah alam sadar kita gitu, di luar alam sadar kita gitu. Misal nih, kita sudah melakukan sholat duha selama 30 hari berturut-turut. Nah, kita akan merasa kehilangan di hari ke-31 ketika mungkin biasanya teman-teman melakukan sholat tahajud itu sholat duha itu jam 8, tapi teman-teman udah beranjak di jam 10, tapi teman-teman ternyata belum sholat duha gitu. Pasti yang terasa adalah ada satu hal yang hilang gitu dari diri teman-teman gitu. Nah, maka teori neuroplastisitas itu adalah kemampuan seseorang untuk kemudian membuat syarat-syarat untuk kemudian menjadi syarat pengingat gitu terhadap hal yang kita lupakan gitu. Nah, begitupun tentang tahajud gitu. Tahajud kita coba deh 30 hari pertama itu berturut-turut pakai alarm gitu. Nah, coba hari ke-31 teman-teman nggak usah pakai alarm gitu. Nah, insya Allah syaraf kita itu akan otomatis ketika teman-teman membiasakan jam 2 itu bangun, otomatis akan bangun gitu. Dan patut dicoba gitu. Coba deh kalau nggak percaya, teman-teman 30 hari berturut-turut, jangan sampai misal di hari ke-21 teman-teman lupa untuk sholat tahajud, maka hitung lagi dari awal gitu, dari hari pertama gitu. Nah, itu yang harus diupayakan teman-teman. Jadi kalau tadi ya kata Umar pun iman itu adalah kehati-hatian. Bagaimana kemudian kita berhati-hati untuk kemudian melakukan sesuatu hal, karena apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat itu adalah akan yang membentuk diri kita selanjutnya gitu. Kalau kita membiasakan diri kita dengan hal-hal yang maksiat, ya tentu iman kita itu narasinya akan makin buruk gitu. Tapi kalau kita mengamalkan kebaikan-kebaikan, maka yang akan tumbuh adalah keimanan gitu. Keyakinan kita akan bertambah gitu. Contohnya deh, sholat deh. Ya, untuk kemudian meningkatkan iman pun kita harus melihat sholat kita gitu. Nah, mungkin waktu itu ada pertanyaan dari orang Kristen gitu. Orang Nasrani berkata, kenapa ya orang Islam itu ada ayat yang mengatakan inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar gitu. Sholat itu mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Tapi kenapa di masjid itu dia ada yang sholat tapi maling sendal gitu, ada yang sholat tapi pasca itu dia bermaksiat lagi. Nah, jangan salahkan sholatnya gitu, tapi yang menjadi kesalahan adalah ketika seseorang itu adalah tidak melakukan sholat dengan khusyuk atau benar gitu. Nah, ya bisa dikatakan mencegah kemungkaran dan keburukan ketika ya kita sholatnya khusyuk, sholatnya benar gitu, dan insya Allah akan terbawa pada kehidupan, karena gerakan sholat kemudian bacaan sholat itu punya makna yang sungguh luar biasa, dan itu akan menumbuhkan rasa cinta, rasa iman yang lebih meningkat lagi gitu ketika berikutnya teman-teman menjalani kehidupan. Jadi narasi-narasi yang demikian adalah narasi-narasi yang harus kita perjuangkan. Sholat kita harus benar, mentadaburi Al-Quran, bergaul dengan orang yang soleh, dan menjauhi maksiat gitu, karena maksiat itu akan menimbulkan maksiat-maksiat yang baru gitu. Nah, kalau teman-teman pernah nggak sih ngerasa teman-teman berbohong gitu? Teman-teman pertama kali berbohong bisa jadi teman-teman gelisah gitu. Gila, gue bohong nih, kayak deg-degan gitu, gelisah, dan akhirnya itu menjadi hal yang buruk buat teman-teman. Tapi ketika teman-teman melakukan kegelisahan itu lagi atau kebohongan itu lagi, maka kebohongan itu akan menjadi suatu istilahnya kenikmatan tersendiri gitu. Karena apa? Karena bohong itu ada terasa ada positifnya, diri kita menjadi aman. Misal nih kita istilahnya berbohong akan suatu hal, nah maka akan menimbulkan kebohongan yang lainnya juga gitu. Karena kebohongan itu bisa dikatakan candu, itu ada kaidahnya gitu.
Nah, jangan sampai kita membuka ruang kebohongan-kebohongan itu lagi. Lebih baik jujur tapi pahit, dan itu membawa keberkahan kepada kita, daripada bohong tapi mencelakakan kita gitu di akhirat nanti. Dan sebenarnya teman-teman, iman itu sebenarnya adalah bagaimana kita meyakini ya tadi. Hari ini teman-teman itu menganggap pahala dan dosa itu sebenarnya gaib. Iya nggak sih, gaib? Kita nggak bisa lihat tuh si pahala itu bentuknya kayak gimana. Apakah ketika kita berbuat kebaikan, pahala itu bisa kita lihat, ataupun ketika kita melakukan dosa, dosa itu bisa kita lihat gitu. Nah maka ya memang pahala dan dosa itu adalah untuk ketetapan atau keyakinan orang-orang yang beriman gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang pahala ya, kaidah pahala tuh sebenarnya belum tentu kita melakukan kebaikan itu berbuah pahala, teman-teman. Belum tentu. Karena apa? Karena akan dilihat bagaimana kemudian hatinya gitu. Mungkin hari ini nih ada si Fulan ini dia melakukan sholat gitu. Oh, ketika orang-orang lihat dia itu, si Fulan tuh begitu soleh banget, kelihatannya tuh kayak khusyuk banget. Tapi yang terjadi adalah bisa jadi sholat itu membuat malapetaka gitu. Karena apa? Karena niatnya bisa jadi nggak untuk kemudian mengharap ridho Allah. Nah itu yang salah gitu. Ketika kita melakukan kebaikan tapi nggak mengharap ridho Allah, mengharap pengakuan manusia, mengharap pujian manusia, itu yang salah gitu. Nah maka jangan sampai kita sia-sia gitu sholatnya, kita sia-sia sedekahnya untuk kemudian karena kita menginginkan pengakuan manusia. Itu yang jangan sampai terjadi pada kita. Karena apa? Karena ya itu rugi banget gitu. Kita melakukan kebaikan tapi niatnya salah, karena emang keyakinan itu berasal dari hati ya. Keikhlasan itu berasal dari hati, dan bagaimana kemudian amal itu dilakukan itu bakal dilihat dari hatinya juga gitu. Kalau sholatnya niatnya untuk kemudian caper ke lawan jenisnya, mungkin si Ikhwan ke Ahwat gitu, pengen dipuji, oh akhi itu soleh banget gitu. Akhirnya itu yang akhirnya menjadi malapetaka. Kemudian yang berikutnya ya ketika kita melihat dosa, ya dosa itu pasti dicatat gitu kaidahnya. Kita melakukan zina mata misal, nah maka hal tersebut pasti dicatat. Tapi belum tentu dengan pahala, dengan perbuatan yang kelihatannya di mata manusia itu baik, nah itu dicatat oleh malaikat gitu. Nah itu belum tentu gitu. Bisa jadi yang dicatat adalah bukan amal kebaikan tapi amal keburukan gitu. Nah itu jadi agama kita itu agama qalbun salim gitu. Ketika kita melihat bagaimana hati kita gitu, hati kita itu selamat atau tidak. Nah hati yang selamat ya tentu hati-hati yang mengharap ridho Allah, bukan mengharap ridho ataupun pengakuan manusia gitu. Nah jadi jangan sampai kita berpikir untuk kemudian bernarasi seperti itu. Itu sih yang menjadi catatannya. Mungkin sharing aja lah. Mungkin ada pertanyaan atau gimana? Masya Allah. Sangat gamblang sekali ya penjelasan dari Kak Zaki. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, langsung dijawab aja ya Kak. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desvi dari Boyolali. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengenal jati diri kita yang sesungguhnya agar tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan. Terima kasih. Oke, berbicara tentang lingkungan lagi ya tadi. Tadi ada cerita gimana seseorang itu terpengaruh atau bahkan terjerat dengan lingkungannya. Dia pengen berubah untuk menjadi seorang yang lebih baik, tapi dia nggak punya teman untuk kemudian ditarik ke luar dari lingkungan atau ranah kemaksiatan gitu. Akhirnya dia selalu bernarasi tentang bagaimana dapetin cewek, bagaimana pacaran, bagaimana tawuran dan lain sebagainya. Itu kan lingkungan gitu. Nah, maka apa yang sebenarnya
cara untuk kemudian kita tetap bisa bergaul tapi kita nggak melebur gitu. Nah, ada hal yang tadi ya dikatakan bahwa ya kita harus punya sahabat yang mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian kita punya dasar atau fondasi keislaman yang cukup gitu. Nah, cukup ini sebenarnya relatif gitu. Tapi ketika kita mendefinisikan cukup dalam hal ini adalah ya ketika kita tahu batasan-batasan gitu. Jadi ketika kita ditarik dalam satu lingkungan, ternyata lingkungan itu nggak mendukung pada sholat awal waktu, nggak mendukung pada saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Nah, maka yang harus kita prinsipkan adalah kita punya nilai yang akhirnya tidak tergoyahkan oleh orang lain gitu. Nah, maka yang harus diupayakan ya coba kita rutinin kajian, kemudian sepekan sekali lah minimal kita datang ke kajian, mendengarkan kajian, ataupun kita berkumpul dengan orang-orang soleh dan di sana kita saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Itu yang pertama, kita harus mendalami agama sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya kita punya lingkungan yang baik, yang akhirnya backingannya gitulah. Mungkin ada saat-saat dimana kita harus bergaul ke sana, tapi ya tetap ada yang akhirnya mengingatkan kita. Nah, ada bahkan ya dulu kalau cerita salah satu anak lembaga dakwah kampus, bisa dikatakan ini kisah nyata, teman-teman, bagaimana kemudian ada seorang pasangan ikhwan wa akhwat, dia itu pacaran gitu, padahal dia di lembaga dakwah kampus. Dan apa yang terjadi teman-teman, si perempuannya itu dia hamil di luar nikah gitu, nauzubillah, karena belum tentu kita itu selamat dengan lingkungan, tapi kita harus punya juga keimanan atau fondasi yang kuat terlebih dahulu di dalam diri kita gitu. Nah, katanya ceritanya itu ya memang dalam syuronya itu ada pembatas itu, tapi ternyata mereka ngerasa prokernya atau kerjaannya itu cuma mereka yang tahu gitu. Dan apa yang terjadi, bahasannya dilanjut di chat sampai Jamal dilabrak, kemudian ditabrak gitu. Kemudian berikutnya mereka ngerasa butuh banget ketemu berdua untuk membahas proker, dan apa yang terjadi berikutnya, mereka nonton bareng, dan berikutnya ya nauzubillah gitu, yang terjadi adalah si ceweknya itu, si ahwatnya itu hamil di luar nikah, nauzubillah gitu. Padahal lingkungannya itu udah mendukung. Nah, maka kita harus punya fondasi yang kuat tentang keimanan gitu, tentang satu nilai, dan nilai ini dia nggak bisa diciptakan dengan secara instan gitu. Dia tentu harus diciptakan dengan kebiasaan-kebiasaan. Maka perlu banget teman-teman memahami bagaimana kita bisa membangun kebiasaan yang baik, dan kita terhindar dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang akhirnya itu membuka celah atau ruang kita untuk berpikir ke hal-hal yang itu ranahnya yang dilarang oleh Allah SWT. Kayak gitu sih. Lanjut pertanyaan kedua dari Fiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas mau bertanya, bagaimana cara mengikhlaskan segala amalan yang kita lakukan? Berbicara tentang bagaimana kita melatih amal dengan ikhlas ya. Sebenarnya kalau aku sendiri ya, tipsnya adalah menantang diri kita untuk kemudian seikhlas apa kita terhadap satu kehilangan. Misal nih, kita hari ini memiliki 2 pecahan uang, ada 10.000 dan ada 20.000 gitu. Nah, ya ini mungkin ada saat-saat dimana teman-teman harus rasional, ada di saat-saat dimana teman-teman kalau pengen melatih hal tersebut ya bisa dilakukan gitu untuk melatih keikhlasan. Misal hari ini kita ada 2 pecahan gitu, ada 10.000 dan 20.000 gitu. Nah, coba kita ambil aja untuk kemudian sedekah itu 20.000 gitu. Walaupun akhirnya kita cuma punya duit 10.000 lagi gitu. Nah, itu sih salah satu tips yang akhirnya bisa diupayakan untuk melatih rasa ikhlas kita gitu. Dan
ya apa ya, ketika kita berbicara tentang keikhlasan itu ya tentang bagaimana kita punya keimanan juga gitu. Misal nih kita kehilangan seseorang, ataupun mungkin dulu ya kita dekat sama seseorang tapi ternyata dia meninggalin kita. Nah, seberapa legowo kita gitu. Ya itu, tapi konteksnya ya tadi jangan pacaran ya. Bagaimana keikhlasan itu terbangun ya harus dilatih. Apa ya istilahnya, kita punya nafsu, punya keinginan. Nah, sama kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan itu beda. Kalau keinginan itu adalah hal yang itu biasanya berangkat dari nafsu. Sedangkan kalau kebutuhan itu berangkat dari ya emang kita butuh akan hal itu dan perlu dilakukan. Nah, misal keinginan kita pengen banget nih, kita punya duit 200.000 gitu. Tapi kita beli makan itu ke yang apa ya? Yang ke restoran yang mahal banget gitu. Yang harganya 100.000 sekali makan gitu. Misal hal demikian gitu. Nah, sebenarnya hal tersebut itu mendidik kita untuk kemudian punya kebiasaan yang buruk, punya narasi yang jauh dari rasa ikhlas itu. Rasa ikhlas itu ketika ya kita melatih diri kita dengan sebuah kehilangan gitu. Coba deh ketika kita nyumbang ke bakti sosial misalnya baju gitu. Coba kita tuh ngelatih diri kita untuk ikhlas dengan memberikan pakaian terbaik kita gitu. Karena memang kan untuk kemudian memberikan pakaian ke yatim, duafa dan lain sebagainya, baiknya emang yang bagus gitu. Nah, coba latih dengan hal-hal tersebut. Kehilangan yang sederhana gitu. Yang sebenarnya itu ya memang titipan dari Allah dan kita upayakan gitu, kasih yang terbaik dan bagikan kepada orang yang membutuhkan, dan itu bisa melatih diri kita untuk punya rasa ikhlas. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas mau bertanya, pada keadaan sekarang terasa hubungan pertemanan itu terasa sangat berbeda karena sibuk dengan urusan di rumah masing-masing. Ada yang baik, ada juga pertemanan yang buruk. Kemudian bagaimana cara agar kita, khususnya saya, ketika ingin merekonstruksi iman, namun di sisi lain ada teman yang dulunya baik berubah ke kurang baik. Seperti yang kakak bilang tadi, ketika merekonstruksi iman harus mempunyai teman yang baik. Mungkin bisa dijelaskan tips dan triks merekonstruksi iman selain mencari teman yang baik. Jazakallah khair. Oke, tips and trick ya. Sebenarnya ya, teman itu bukan satu-satunya cara untuk kemudian meningkatkan iman. Ya tentu banyak ya. Ya kita punya rutinitas ke kajian itu udah bisa meningkatkan iman. Kemudian kita mendalami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, gak cuma baca doang, dan kita memperbaiki sholat kita, itu adalah hal yang akhirnya bisa meningkatkan iman kita gitu. Nah, kemudian kalau konteksnya tadi ketika kita merasa kehilangan ya, mungkin ada orang yang akhirnya dia dulu satu frekuensi gitu, satu resonansi dalam hal kebaikan gitu, tapi yang terjadi adalah dia kayak menikmati kefuturan yang akhirnya itu jadi kebiasaan dia, dan kita merasa kehilangan sosok dia yang sebelumnya gitu. Nah sebenarnya ya sebisa mungkin kita jangan jauhi dia, malah kita jadikan dia sasaran untuk kemudian saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam ketakwaan gitu. Nah itu apalagi kalau sahabat kita gitu, sahabat kan harapannya bisa bertemu lagi di surga gitu, nggak cuma di dunia aja. Nah maka yang harus dilihat ya tetap kita jaga ritme pertemanan dengan orang yang tadi, tapi ya dengan cara-cara yang elegan gitu, jangan dengan upaya-upaya yang jangan sampai kita ngejudge, lu kok berubah gitu, lu kok sekarang beda sama yang dulu. Jangan sampai bernarasi seperti itu, tapi coba deketin dengan cara yang baik, dengan bahasa dia yang akhirnya dia pengenkan. Karena kan untuk kemudian merebut hati orang itu ya, kalau di Ibrahim ayat 4 dikatakan bilisani qaumihi gitu, dengan bahasa kaumnya. Ketika kita pengen berdakwah ke orang-orang yang
suka K-pop gitu, maka ajak dulu dia bicara tentang K-pop. Misal ada tokoh yang sekarang aktivis dakwah untuk K-popers, Mas Fuad Naim gitu misal. Kemudian ada yang akhirnya dia suka sepak bola. Nah sebenarnya bahasan-bahasannya bisa kita ajak dulu tentang sepak bola gitu. Teman kita ternyata sukanya sepak bola, teman kita sukanya game online gitu. Kenapa enggak kita punya pendekatan yang dia pengenkan terlebih dahulu, tapi dengan cara-cara yang elegan yang akhirnya dia terbuka lagi pada ruang-ruang kebaikan yang dulu yang akhirnya sempat hilang, dan sebisa mungkin kembali ke jalan yang akhirnya harapannya dia terus meningkatkan hal imannya gitu. Terakhir nih Mas, bagaimana cara agar tetap istiqomah di tengah lingkungan yang tidak mendukung? Contohnya ya, saya pengen berjilbab besar, namun teman-temannya itu jilbabnya kecil gitu. Oke. Sebenarnya gini ya, konsep hijrah itu pasti ada hal yang akhirnya nggak enak buat kita, ada hal yang akhirnya harus kita korbankan. Itu konsekuensi dari hijrah gitu. Kita berubah ke arah yang lebih baik, pasti ada orang yang nggak suka dengan perubahan kita. Dulu kita nggak berhijab, terus akhirnya kita berhijab, dan teman-teman kita akhirnya masih belum berhijab gitu. Nah ini balik lagi ke seberapa teman-teman berani untuk kemudian ngambil resiko untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Ya biasanya yang akhirnya itu resikonya tinggi, maka keuntungannya itu ataupun pahala yang didapatkan makin tinggi juga gitu. Nah sedangkan ya yang resikonya minim, maka ya pahalanya juga minim gitu. Nah begitupun tentang fokus tadi gitu. Case-nya adalah kita pengen tetap bergaul, tapi kita pengen tetap menjalankan hijrah kita gitu, menuju ke arah yang lebih baik. Nah maka nilai apa yang akhirnya teman-teman miliki untuk berhijrah? Kalau nilai teman-teman ya masih istilahnya adalah masih terpengaruh, teman gue nggak berhijab, masa gue berhijab nggak enak gitu, biar sama-sama kita kompak solid gitu, akhirnya nggak berhijab gitu. Nah pikiran-pikiran yang kayak gitu adalah ya kelihatannya baik gitu, solidaritas gitu, tapi itu adalah berangkat dari setan gitu. Setan tuh halus banget ngasih tahu ke kita gitu. Jadi biasanya ya misalnya orang yang pacaran gitu, mungkin ya ini jadi pengalaman juga sih, dulu bagaimana teman-teman saya ataupun ya mungkin saya juga pernah melakukan hal jahiliyah gitu, dengan akhirnya ya ada narasi-narasi ngedeketin cewek itu buat berdakwah gitu. Nah sebenarnya setan tuh ya punya cara yang luar biasa gitu. Misal nih, gue suka sama dia, narasinya itu ya saling ngingetin sholat, saling ngingetin tentang tahajud gitu, tahajud call jam 2 ditelepon gitu, sholat duha diingetin dan lain sebagainya. Hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya baik gitu, kedoknya itu syar'i gitu. Tapi yang terjadi adalah ya ada setan yang akhirnya dikit-dikit pasti bakal mempengaruhi kita untuk berpikir hal-hal yang aneh, hal-hal yang nggak senonoh gitu. Ya itu jadi yang harus kita upayakan ya, kita harus punya nilai yang akhirnya pasti hujatan itu pasti bakal ada kepada orang-orang yang dia berhijrah gitu. Jadi jangan sampai kita itu mengalah gitu dengan perjuangan kita harus sampai kuat lah gitu, jangan terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita, karena memang ujian setiap orang tuh beda-beda teman-teman. Ada ujiannya ya ekonomi, ada yang ujiannya tuh bahkan orang tua sendiri, ada ujiannya kakak atau adik sendiri gitu, yang nggak suka dengan perubahan kita gitu, yang nggak suka dengan cara kita dengan menuju ke yang lebih baik gitu. Begitupun teman gitu, teman tuh bisa jadi dia ujian bagi kita untuk kemudian berhijrah gitu. Kita pengen hijrah tapi kayak ditarik-tarik, ayolah balik lagi ke zaman yang dulu tuh seru banget gitu, kita bisa gibah, ketawa ketiwi gitu, dan akhirnya menikmati itu semua. Biasanya ya
Karena memang kaidahnya kayak gini teman-teman. Hal yang akhirnya itu kaitannya dengan maksiat, berzina, itu tuh bisa dikatakan enak gitu loh. Hal yang akhirnya itu mengarah pada pengorbanan, ibadah dan lain sebagainya biasanya itu nggak enak. Ya mungkin contohnya kayak gini. Kenapa banyak orang yang berzina gitu? Karena mungkin bisa jadi menurut mereka itu adalah hal kenikmatan gitu. Tapi kan kenikmatan tersebut itu sementara. Kenikmatan tersebut bakal bahkan dibalas dengan azab yang pedih. Nah, maka biasanya yang akhirnya di dunia itu enak, itu biasanya berbuahnya dosa gitu. Dan apa yang susah dilakukan itu adalah buahnya pahala. Biasanya kayak gitu. Jadi kaidah-kaidah kenapa orang banyak bermaksiat, berpacaran, karena itu tuh mendorong kita untuk kemudian mendapatkan kenikmatan, dan kenikmatan itu sementara. Dan jangan sampai teman-teman teralihkan dengan kenikmatan sementara, padahal titik yang akan kita tuju adalah di akhirat nanti. Dan kita itu bakal ditunjukkan titik penyesalan atau titik kebahagiaan gitu. Titik yang akhirnya berbuah pahala atau berbuah dosa bisa kita lihat gitu. Karena di dunia, di akhirat nanti kita bisa lihat bagaimana amalan-amalan kita. Jadi diibaratin nih, suatu saat di akhirat itu kita bakal dihadapkan dengan bioskop yang akhirnya menceritakan dosa-dosa kita, menceritakan pahala-pahala kita, dan akhirnya ya bakal kita sadar dan kita pasti menemukan titik yang itu berbuah neraka atau berbuah surga itu. Dan biasanya hal-hal yang akhirnya berbuah neraka itu di dunia rasanya nikmat, rasanya enak, kayak tadi berzina ataupun bermaksiat tadi gitu. Masya Allah, tabarakallah kepada Mas Zaki. Ya, sebelum acara saya tutup, berikut saya sampaikan untuk program-program kajian Humairah dan TFT. Yang pertama, kajian Taklim for Teens insya Allah yang diadakan setiap Sabtu ketiga. Untuk program yang sedang berjalan dari kajian Humairah adalah dakwah kajian Humairah, Taklim for Teens dan Taklim for Kids. Yang selanjutnya, penggalangan dana donasi untuk sembako lansia duafa, rumah tahfidz dan panti asuhan. Selanjutnya, untuk support dakwah bisa disampaikan melalui Bank Muamalah nomor rekening 52100075877. Saya ulangi, 52100075877 atas nama Zoe Sitawati. Jazakallah khairan kasiron. Alhamdulillah kita telah di penghujung acara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Zaki dan partisipan yang telah bergabung. Untuk acara yang terakhir, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Diki selaku moderator izin pamit. Pantengin terus sosial media kami, baik Instagram maupun Facebook, yaitu @taklim14, serta media sosial kajian Humairah @kajianhumairah. Jangan sampai ketinggalan untuk acara TFT Humairah yang selanjutnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.